Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan dulu. Sebelum kita mengawali pelajaran supaya kelas kita menjadi nyaman dan aman, silakan diluruskan dulu mejanya. Di bawah kalau ada sampah silakan dipunguti dulu, bisa dibuang ke tempat sampah. Ditata yang rapi, diluruskan. Duduknya yang bagus, badannya juga memperhatikan juga nanti materinya. Silakan dibuang dulu. Selanjutnya, sebelum mengawali pelajaran, nanti Pak Guru mau absen dulu. Saya panggil namanya satu-satu, silakan tunjuk jari dan juga bilang hadir. Oke ya? Dimulai dari absen 1, Fadil, Aira, Gava, Lintang, Ashraf, Kalia, Tika, Abidin, Katin, Galang, Ilham, Jalil, Iza, Mahira, Ildan, Jumna, Orik, Rafa, Sabri, Najah, Wahyu, Bima. Ya, jadi hadir semua ya. Alhamdulillah. Untuk anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mempelajari tentang sholat fardu dan juga materi dari jamak qasar ya, secara singkat. Kali ini nanti kita akan mempelajari tentang ketentuan syarat bagaimana seorang musyafir bisa mendapatkan rukhsah atau kemudahan untuk melaksanakan sholat entah dimanapun dia berada. Sudah siap untuk pelajaran? Sudah. Kurang semangat. Sudah siap untuk pelajaran? Sudah. Ya, lebih semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih.
diperhatikan apa yang saya jelaskan. Jelas siap untuk menyimak? Kalau nanti ada yang tidak jelas, misalkan tidak kelihatan, misalkan tulisannya ada yang salah, silakan nanti tunjuk jari ya. Bilang, beritahu pada saya bahwa kurang jelas. Sudah paham seperti itu? Oke, kita awali dengan materi kita. Kelihatan ya? Nah, yang putus siapa di situ? Bukan artis ya. Kelihatan ya? Kita hari ini pada pertemuan ini akan belajar tentang fikih kelas 3 semester 1 bab 4 atau bab terakhir di semester ini tentang ringannya sholat bagi musafir. Bab 4 ringannya sholat bagi musafir. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita nanti akan menganalisis ketentuan sholat bagi seorang musafir. Ketentuan itu apa tuh? Ketentuan itu syarat bagaimana caranya, bagaimana kita bisa memperolehnya, dan apa saja yang ada di dalamnya termasuk pengertiannya dan sebagainya. Ya. Kita lanjutkan. Nanti harapannya anak-anak sekalian, setelah kita belajar hari ini, anak-anak sekalian bisa menjelaskan ketentuan sholat bagi musafir. Kemudian anak-anak bisa menjelaskan hikmahnya. Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Hikmah dari sholat bagi musafir. Untuk peta konsepnya supaya kita lebih jelas arah kita belajar. Okay? Yang pertama tentang tadi judulnya adalah ringannya sholat bagi musafir. Kemudian setelah itu nanti kita akan belajar pengertian musafir. Setelah belajar pengertian musafir tentang ketentuannya, ketentuan rukhsah itu keringanan. Ya, saya ulangi, rukhsah adalah keringanan sholat bagi musafir. Yang akan kita pelajari ada dua hal. Yang pertama tentang mengqashar sholat, saya juga menjamak sholat. Dan yang terakhir tentunya adalah hikmah rukhsah sholat bagi musafir. Berikutnya, nanti anak-anak sekalian silakan perhatikan contoh peristiwa berikut ini. Oke, silakan diperhatikan apa saja yang ada di dalam video ini. Sudah hampir 3 jam nih kita perjalanan. Emangnya rumah teman abang masih jauh ya? Rumahnya kira-kira sekitar 1 jam setengah lagi ya. Hah? Terus bagaimana sholat zuhur kita bang? Kan bentar lagi asar. Oh itu, tenang aja deh. Ntar sholat zuhurnya kita bangun asar. Nanti belum pernah melakukan sholat jamak ya. Nah, sholat apa itu bang? Adek belum pernah tuh sholat di dalam kampung. Kan tadi udah lo bilang namanya sholat jamak. Bukan hanya itu deh, kalau dalam perjalanan tertentu dan beberapa kilometer tertentu kita juga boleh mengqashar sholat kok. Sudah jelas ya? Tadi gambarnya ya. Pertanyaannya ada 3. Sedang apa orang yang ada di dalam tayangan tersebut? Tunjuk tangan. Sedang apa? Tangan kita perlu disetel lagi. Gimana? Sedang perjalanan jauh. Ya, sedang perjalanan jauh. Berapa jam tadi bilangnya? 1 jam. Kurang 1 jam setengah lagi.
tapi mereka sudah berjalan selama 3 jam. Oke. Terus apa yang dimaksud dengan mengqashar dan menjamak sholat? Tadi ada berapa orang? 2 orang. Betul? 2 orang, kakak beradik. Adik bertanya kepada kakaknya dan kakaknya menjawab. Apa yang dimaksud dengan mengqashar dan menjamak sholat? Ada yang sudah tahu apa itu menjamak dan mengqashar sholat? Coba disebutkan singkat saja. Mengqashar itu apa? Sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kita simpan dulu. Kita cocokkan dengan nanti materinya. Kemudian menjamak. Pengertian jamak. Jamak itu apa? Imam? Menggabungkan 2 sholat Ya, dalam betul. Menjamak adalah menggabungkan. Mengapa kita harus menjamak dan mengqashar? Karena sholat wajib atau sholat fardu tidak boleh ditinggalkan. Ya. Lanjut berikutnya. Kita akan belajar materi tentang rukhsah, keringanan bagi musafir. Sedangkan musafir itu apa? Siapa yang disebut musafir? Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kita coba dulu. Musafir, kelihatan ya? Pengertian musafir. Musafir adalah orang yang sedang bepergian jauh dan kiranya tidak mampu melewati waktu-waktu sholat saat di perjalanan. Jarak minimal perjalanannya minimal itu paling sedikit. Ada beberapa hitungan. Ini menurut satuannya masing-masing. 2 markalah, 16 farsa, 4 baris, 48 mil atau 80,64 km. Kalau dibulatkan ya 81 km. Ya. Itu sekitar sini sampai Solo. Ya. 81 km. Ini semua sama. Cuma kalau di Indonesia itu biasanya menghitungnya pakai kilo. Ya, paling mudah itu 81. Paling sedikit. Jarak paling dekat. Berarti kalau 40 km dikatakan musafir atau tidak? 82. Musafir apa enggak? Ya, musafir. 100 km. Kita lanjutkan berikutnya. Syarat seorang musafir supaya mendapatkan rukhsah bisa mendapatkan rukhsah sholat. Syaratnya di sini saya rangkum menjadi 5 poin. Yang pertama, coba dibaca anak perempuan, anak putri dibaca. Lebih dari anak laki-laki yang kompak 1, 2, 3, perempuan lagi 1, 2, 3. Laki-laki yang kelima bareng-bareng 1, 2, 3. Mukim, apa itu mukim? Orang yang menetap, ya, menetap di suatu daerah. Jadi contohnya, misalkan kalian sedang piknik tamasya, pergi ke rumah kakek, ke tempat wisata, misalkan ke Jakarta, ke Semarang, ke Jogja. Sampai di tengah perjalanan kalian mendapatkan apa ya? Misalkan kalian ingin ke kamar kecil. Pada saat itu juga jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Padahal kalian perjalanan dari sini itu jam 11 siang. Di situ kalian sudah melewatkan sholat zuhur. Karena kalian ingin ke kamar kecil, sekalian saja silakan nanti menggabung sholat atau bisa dikatakan dengan menjamak sholat. Nah, di situ kalian bersama rombongan boleh untuk menjamak sholat di perjalanan ini. Okay. Dan
Jika sholatnya tentu di musola atau di masjid ya. Jika di situ nanti ada orang setempat yang sedang melaksanakan sholat asar, nanti kalian boleh melaksanakan sholat bersama rombongan kalian sendiri. Ya, tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat. Ya, nangkep mas. Lanjut berikutnya. Bagaimana ketentuannya sekarang? Atau keringanan bagi musafir? Ketentuan seorang musafir itu mendapat rukhsah. Seorang musafir mendapatkan keringanan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan sholat. Itu sebenarnya ada 4. Ada muqassar sholat, berjamaah sholat, sholat di atas kendaraan, dan juga tayamum dengan wudu atau tanah. Tapi yang akan kita pelajari cuma 2, muqassar dan berjamaah sholat. Berikutnya, apa yang dimaksud muqassar sekarang? Kelihatan ya? Kelihatan mas? Menghasar atau khasar artinya adalah meringkas. Menghasar sholat adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukumnya apa? Ubah itu apa? Boleh. Lanjut lagi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun anta suruh minas sholat. Artinya, Aira dibaca artinya. Lanjut berikutnya. Itu tadi tentang fasal. Sekarang menjama. Apa yang dimaksud menjama? Menjama adalah menggabungkan. Menggabungkan atau mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu. Hukumnya ubah atau boleh. Ya, sama seperti fasal. Apa yang boleh digabungkan sekarang? Sholat zuhur digabungkan dengan asar. Sholat maghrib digabungkan dengan sholat subuh boleh? Tidak. Jawabannya tidak boleh. Oh iya, jadi qasar ada yang lupa. Bentar. Kita kembali dulu. Apa sholat yang boleh di-qasar? Qasar tadi meringkas ya. Itu maksudnya sholat zuhur yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan sholat maghrib dan subuh itu tidak boleh di-qasar. Sholat maghrib tetap 3 rakaat, sholat subuh tetap 2 rakaat. Ya, diingat-ingat dan dipahami. Berikutnya, seorang musafir boleh menjamak. Itu sesuai dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW menjamak, menggabungkan antara sholat maghrib dan juga sholat isya jika dalam perjalanan. Ya. Sholat jamak itu ada 2 jenis, 2 macam, yaitu jamak takdim dan juga jamak takhir. Apa pengertian dari masing-masingnya? Jamak takdim. Jamak takdim adalah mengerjakan 2 sholat yang dikerjakan di dalam waktu yang pertama. Contohnya, Mas Fadil, dibaca yang atas. Mas Wildan, sholat maghrib. Ya, itu tadi takdim. Sekarang syaratnya. Yang pertama, baca lagi anak laki-laki yang barisan sini. Yuk. Niat
Yang tengah Antara dua sholat yang berjamaah itu harus penuh. dilakukan. Anak putri. Masih dalam perjalanan atau belum sampai tujuan. Ada yang tidak paham atau belum paham dari 3 syarat ini? Tanya saja tidak apa-apa. Karena di sini sudah ada penjelasannya bahwa tadi ya, coba dengan Anda dilakukan di waktu maghrib dan tidak dikerjakan di waktu maghrib. Kemudian di antara 2 sholat berjamaah harus berkumpulan. Ya, tidak boleh dibalik. Kemudian masih dalam perjalanan atau belum sampai tujuan. Contoh, kita misalkan mau ke Jogja, mau ke Semarang, sebentar lagi sampai. Ya, sebentar lagi sampai di tujuan. Apakah kita dikatakan sampai? Kita bahkan mau menetap di sana, kita mau kuliah di sana, kita mau kerja di sana, sudah tidak dikatakan sampai ya? Ya, karena sudah ingin menetap di sana, berarti sudah tidak sampai. Makanya ini dikatakan bahwa masih dalam perjalanan. Misalkan kalian pergi ke mana ya? Ke Bandung. Perjalanan pulang dari Bandung ke sini. Sudah mau sampai ke rumah. Baru kalian ingin menjamak takbir. Boleh apa tidak? Tidak. Ya, disitulah sudah gugur syarat seorang musafir. Lanjut berikutnya. Pesawatnya terbang. Lanjut berikutnya. Sholat jamak takhir sekarang. Sholat jamak takhir. Coba dibaca yang depan. Pengertiannya. Kalau takbir itu yang pertama, kalau takbir itu yang kedua. Mas Abidin, yang keras dibaca yang atas. Dan salat Jalil Salat maghrib, salat isya dilakukan di waktu. Ya, betul. Lanjut berikutnya, syaratnya sekarang cuma ada 2. Anak perempuan sekarang silakan dibaca. Anak laki-laki tetap masih dalam perjalanan. Nah sekarang gimana? Adanya ruksa keringanan merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Dan dibuktikan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Karena sholat fardu atau sholat wajib itu adalah hukumnya wajib. Kalau kita tinggalkan tidak akan dosa. Atau kalau kita laksanakan tidak pahala, maka tidak ada alasan dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan berperang, dalam keadaan sakit, pada saat perjalanan, mungkin pada saat di dalam mobil, di dalam pesawat, di dalam kereta, di dalam kapal, tetap harus melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Terus bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagi dan tidak menghendaki kesukaran bagi. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ada juga dari firman yang lain. Quran surah An-Nisa ayat 28. Allah hendak memberikan keringanan kepada dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ada juga didukung oleh hadis lain dari diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang berlebihan dalam agama ini kecuali akan mengalahkannya.
maksudnya tidak mampu melakukannya. Oke? Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan, semoga mudah dipahami. Sebelumnya ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Boleh ditanyakan. Sudah paham semua? Untuk menambah semangat kita coba lebih semangat sekali. Yang sah yang siap ya? Yuk, kita selingi dulu dengan tepuk semangat bersama. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Materi sudah saya sampaikan, sekarang waktunya silakan soal yang sudah saya siapkan dikerjakan. Di situ ada 5 soal, silakan diisi. Di layar juga sudah ada soal yang kalian dapatkan dan juga di layar sama. Silakan mulai mengerjakan. Kalau tidak paham tanya. Oke? Kalau tidak paham silakan tanya. Silakan namanya diisi dulu pada kotak dulu, dulu. Menjawabnya di dalam kotak ya. Jawabannya di dalam kotak semua. Sudah ya? Sudah siap untuk presentasi? Ya, soalnya ada 5. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud musafir. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan qashar. Yang ketiga, soalnya apa yang dimaksud dengan sholat jamak. Yang keempat, apa yang dimaksud jamak takdim dan takhir. Yang kedua, ya. Yang kelima, hikmahnya. Ya, siapa yang sudah selesai dan siap untuk membacakan seluruhnya? Nomor 1.
Galang, silahkan maju. Menghadap ke teman-teman, dibaca yang keras. Soalnya dibaca dulu. Jelaskan apa yang dimaksud musafir. Musafir ialah orang yang sedang berpergian jauh, sekiranya tidak mampu melewati waktu-waktu sholat saat perjalanan. Ya, betul? Betul? Ya, tepuk tangan dulu. Tepuk salut. Jembal, jembal lewat. Ulang lagi dulu sekarang. Nomor 1 sudah terjawab, sekarang nomor 2. Ya. Mbak Fatin. Baca dulu soalnya. Jelaskan apa yang dimaksud sholat bersama-sama adalah meningkat sholat maksudnya adalah yang sholat iramanya 4 rakaat karena diringkas menjadi 2 rakaat. Ya, nomor 3 siapa? Aira, silahkan maju. Soalnya baca dulu ya, terus. Jelaskan apa yang dimaksud salat jamaah. Salat jamaah ialah mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Ya, mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, betul? Ya, tepuk salut. Jembal lewat. Kurang kompak, tepuk salut untuk Mbak Aira. Tepuk salut. Jembal lewat. Tadi nomor 3. Sekarang nomor 4. Jangan lupa nanti sebutkan 2 ya. Ada jamak takdim dan takdim. Siapa yang maju? Oke, Mbak Yumna. Anak paling tinggi di kelas ini. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Dibaca yang keras. Soalnya dulu dibaca, silakan. Jelaskan apa yang dimaksud jamak takdim dan jamak takdim. Jamak takdim adalah mengerjakan 2 sholat yang dikerjakan di dalam waktu yang pertama, dan jamak takdim adalah mengerjakan 2 sholat yang dikerjakan di dalam waktu yang kedua. Terima kasih Mbak Yumna. Terakhir ada hikmah rukso sholat bagi musafir. Yang maju? Ayo. Siapa? Oh, Mas Bima, yuk. Baca yang keras. Jelaskan hikmah rukso sholat bagi musafir. Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Kita beri tepuk salut untuk Mas Bima. Tepuk salut. Jembal lewat. Siapa nanti yang tidak semangat, saya minta menemani saya ke depan. Yo. Tepuk salut. Ya, terima kasih atas jawabannya. Siapa tadi yang salah, silakan langsung dibetulkan ya, untuk nanti mendapatkan jawaban yang sempurna. Ya. Sebelum kita akhiri, yang terakhir, perhatikan depan, perhatikan layarnya. Yang terakhir, setelah soalnya kita kerjakan, kita sudah mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya antara yang kita pelajari tadi, yang pertama adalah qasar artinya meringkas. Mengqasar sholat. Kalau qasar itu ringkas toh. Mengqasar sholat adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang bisa diqasar adalah yang pertama. Kesimpulan yang kedua, jamak artinya adalah menggabungkan. Menjamak sholat adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Sholat fardu yang boleh dijamak adalah antara zuhur dan asar, dan juga maghrib dengan isya. Berikutnya apa? Apa itu jamak takdim? Menggabungkan sholat di waktu yang pertama, di waktu zuhur atau maghrib. Kemudian jamak takhir adalah menggabungkan sholat di waktu sholat yang kedua, yaitu di waktu asar dan atau di waktu isya.
Kesimpulan yang terakhir, mengqashar dan menjamak sholat hukumnya boleh. Apa tadi Mbak? Boleh. Ya. Nah, biar lebih semangat untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya mau mengajak kalian bernyanyi dan yang dulu, yuk silahkan berdiri. Oke ya, kalian nanti akan saya ajak untuk bermain. Dengarkan aba-aba saya yang kompak, tepuknya yang kompak. Saya ingin mengajak dua anak untuk bergoyang bersama-sama. Laki-laki satu, perempuan satu. Coba yang laki-laki, Mas Abidi. Yuk, gak apa-apa Mas, yuk maju dulu. Maju dulu. Sama saya nanti saya kasih contoh. Apa? Yang kedua, yang perempuan siapa ya? Yo Mbak Ira, yuk. Apa yuk? Kita coba nanti 2 kali. Kalian hafal di sini senang, di sana senang? Hafal ya. Oke ya. Hafal ya? Hafal ya? Nanti dengarkan lirik tambahannya dari saya. Yuk, pakai tepuk di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Tepuk salut untuk mereka berdua. Tepuk salut. Terima kasih. Kita masih semangat ya dan sampai selesai ya. Kita menjelang akhir untuk tidak lanjut materi yang akan datang. Setelah ini, setelah mempelajari ketentuan rukhsah bagi musafir, kita nanti akan belajar mempraktekkan tata cara sholat bagi musafir. Bagaimana niatnya, bagaimana gerakannya, bacaannya, bagaimana nanti kalau sholat sendiri, bagaimana nanti kalau sholat berjamaah. Harapannya bahwa nanti anak-anak sekalian bisa mempraktekannya, bisa dan tahu tata caranya. Ya, tahu tata caranya. Paham ya? Apa yang akan kita pelajari minggu depan? Mempraktekkan tata cara sholat bagi musafir. Harapannya kalian peserta didik mampu mempraktekkan tata cara sholat bagi musafir. Ya, terima kasih. Ada yang belum paham sejauh ini? Semua sudah paham? Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dipimpin oleh wakil ketua kelas. Ya, berdoa bersama-sama. Silakan berdoa. Berdoa mulai. La
warahmatullahi wabarakatuh.